Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali melanjutkan perenungan kita hari ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 35 sampai ayat 37. Judul renungan kita, Yesus adalah Mesias. Saudara-saudariku, Kristus Mesias adalah anak Daud. Hal ini sudah dinubuatkan sejak dari Perjanjian Lama. Jika kita membaca di beberapa bagian Perjanjian Lama di dalam Alkitab, misalnya di dalam Yesaya pasal 11, Yeremia pasal 23, Yeskiel pasal 34, kita akan menemukan di sana sudah dinubuatkan bahwa Kristus Mesias itu adalah dari keturunan Daud, adalah anak Daud. Nah, itu sebabnya sejak dulu orang-orang Yahudi menanti-nantikan Mesias itu yang dari keturunan Daud. Namun konsep mereka tentang Mesias yang dari keturunan Daud ini adalah Mesias dalam artian juru selamat yang akan menyelamatkan mereka secara politis, membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi, membebaskan mereka dari penderitaan mereka secara fisik. Nah, itulah yang mereka nanti-nantikan. Maka ketika Tuhan Yesus datang, mereka tidak mengharapkan bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias itu. Kita baca di dalam perikop yang akan kita renungkan hari ini ya. Di dalam Markus pasal 12 ayat 35 sampai 37, Tuhan Yesus satu kali datang ke dalam bait Allah. Di sana dia bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan ahli Taurat. Seperti biasa orang-orang menanti-nantikan apa yang akan diajarkannya, apa yang akan disampaikannya. Nah, hari itu Tuhan Yesus datang ingin meluruskan, ingin memberikan pemahaman yang benar kepada bukan saja ahli Taurat tapi semua orang tentang Mesias yang sesungguhnya, makna Mesias yang sesungguhnya. Nah, Tuhan Yesus sendiri kalau kita baca ya di dalam Perjanjian Baru, di dalam silsilah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 1, di dalam Lukas pasal 3, secara lahiriah Tuhan Yesus memang adalah anak Daud, keturunan Daud, seperti itu ya. Nah, tapi orang-orang di sekitarnya memandang dia semata-mata hanya keturunan Daud. Mereka tidak memandangnya sebagai Kristus, sebagai Mesias. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan tentang hal ini. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa benar Mesias itu keturunan Daud, tapi bukan secara politis. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan arti dari Mesias itu dengan cara mengutip dari Mazmur 110 ya ayat 1. Saya akan membacakannya. Di sini tertulis di dalam ayat 36 sampai ayat 37 demikian. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Saudara-saudariku, menarik sekali ya bagaimana Tuhan Yesus mengajak orang-orang di sana untuk berpikir, membuka pikiran mereka agar mereka memahami sebenarnya arti dari Mesias, anak Daud. Mesias itu memang harus secara lahiriah keturunan Daud, tapi dia di sini disebutkan Daud sendiri menyebutnya sebagai tuannya. Artinya Yesus itu, Kristus Mesias itu, dia adalah keturunan Daud, tapi dia adalah tuan dari Daud. Artinya dia bukan semata-mata Mesias dalam artian secara fisik, secara lahiriah menjadi juru selamat. Tapi Yesus ingin menjelaskan bahwa dia sendiri keturunan Daud, tapi dia adalah Mesias dalam artian menyelamatkan manusia, menyelamatkan semua orang dari akibat dosa itu, dari maut. Yesus Sang Mesias ingin menyelamatkan mereka dari hukuman kekal itu. Yesus datang ingin menyelamatkan mereka, menyelamatkan kita manusia dan membawa pada hidup yang kekal.
memperdamaikan kita dengan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus menjelaskan di sini agar semua orang di sana pada waktu itu mengerti mengapa Dia datang ke dunia, mengapa Dia dari keturunan Daud. Dia menyebut dirinya adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah Mesias itu sendiri. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita memiliki konsep yang benar tentang Yesus? Kalau kita sudah memiliki konsep yang benar, Dia adalah Mesias Juru Selamat kita, mari kita pun menghidupi konsep ini dengan benar. Mari kita menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukan semata-mata manusia biasa, tapi Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita, yang pasti akan membebaskan kita dari hukuman maut dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, selamat menikmati Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Mesias pribadimu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan.